Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat mengapa dalam gereja Katolik itu ada perayaan malam Natal. Demikian juga ini nanti bisa menjawab mengapa dalam gereja Katolik juga ada perayaan malam Paskah. Jadi pembahasan ini nanti kiranya ini bisa memberikan dukungan atau mendukung kita untuk dapat memahami mengapa ada juga perayaan malam Paskah. Para sahabatku terkasih, bicara tentang Natal ini adalah topik yang menarik dan penting bagi kita karena ini merupakan sebuah perayaan iman yang ditunggu-tunggu. Maka di sini dikatakan bahwa Natal itu merupakan salah satu hari raya yang dinanti-nantikan oleh umat beriman Kristiani. Saking semangatnya menantikan perayaan ini, maka dari tanggal 1 Desember orang sudah merayakan Natal. Bahkan ada informasi yang saya dengar dan saya pernah katakan dalam video sebelumnya, akhir dari bulan November orang sudah merayakan Natal. Ini akibat dari tidak sabaran lagi menunggu hari raya Natal. Para sahabatku terkasih, jadi ini merupakan salah satu hari raya yang begitu dinanti-nantikan oleh umat beriman Kristiani. Tapi kita lihat dalam Gereja Katolik tetap komit, tetap konsisten dengan tradisi suci. Maka dalam Gereja Katolik itu tidak pernah dengan serta-merta perayaan-perayaan iman itu dirayakan. Perayaan itu harus dirayakan tepat pada waktunya, tidak dengan suka-sukanya. Maka kita lihat dalam gereja Katolik itu, semua perayaan iman itu terstruktur dengan baik. Tidak ada suka-sukanya umat Katolik itu merayakan perayaan-perayaan imannya. Karena apa? Gereja Katolik itu berpegang teguh pada tradisi dan gereja Katolik tetap berada di dalam satu kesatuan ajaran iman. Ajaran iman Katolik tidak terpecah-pecahkan atau tidak terbagi-bagi. Maka saya pernah katakan juga dalam video sebelumnya, mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, gereja Katolik tetap berada dalam satu kesatuan ajaran. Ini sebuah kekayaan yang kita temukan dalam gereja Katolik. Jadi mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, ajarannya tetap satu dan sama. Tidak ada kita temukan di Vatikan itu duluan merayakan malam Natal, Indonesia belakangan atau di negara lain belakangan. Mungkin hanya berbeda waktu perayaannya saja, tapi saat yang ditentukan itu semuanya sama. Karena gereja Katolik berada dalam satu kesatuan ajaran iman. Para sahabatku terkasih, Natal adalah hari di mana umat Kristiani merayakan kelahiran Yesus Kristus dari Nazaret. Dan ini dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Dunia juga tahu bahwa Natal itu 25 Desember dan bukan tanggal 1 Desember. Atau tanggal berapapun dalam bulan Desember itu sebelum dari tanggal yang ditetapkan. Jadi dunia pun tahu dan saya yakin dunia pun bingung melihat orang-orang yang merayakan Natal dengan suka-sukanya waktu itu. Dunia pasti bingung, ini yang benarnya yang mana ini? Tapi gereja Katolik sekali lagi berpegang teguh pada tradisi suci. Ada hal unik yang terjadi di sini, bahwa walaupun Natal itu tanggal 25 Desember dirayakan, tetapi umat Kristiani sudah boleh merayakan satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 24 Desember malam. Dan itulah yang kita kenal dengan perayaan malam Natal. Para sahabatku terkasih, kita lihat sedikit sejarahnya. Perayaan malam Natal merupakan kebiasaan yang sangat populer dalam gereja. Perayaan malam adalah liturgi pertama Natal yang dimulai pada tengah malam. Jadi kalau kita mengikuti waktu sesungguhnya adalah tengah malam.
Tapi mengingat situasi dan kondisi, tidak mungkin kita bangun merayakan perayaan ini tengah malam. Maka dibuatlah kebijakan tertentu yang bisa mendukung iman itu. Ini adalah perayaan untuk menghormati kelahiran Yesus. Tradisi perayaan malam Natal atau malam ini awalnya dicatat oleh Egeria, seorang wanita Galicia yang pergi berziarah ke Tanah Suci antara tahun 381 sampai dengan 384. Egeria telah mengamati bagaimana di Bethlehem umat Katolik awal Yerusalem merayakan misteri Natal dengan berjaga tengah malam. Jadi rupanya ini sudah merupakan sebuah atau sesuatu hal yang sudah punya dasar di sana. Ada kebiasaan yang baik yang kita temukan atau ditemukan ditemukan di Yerusalem, yang tentunya di sini dilakukan oleh umat-umat Katolik awal yang ada di sana. Tradisi berjaga sepanjang malam ini diambil oleh dunia barat pada tahun 430 di bawah pimpinan Paus Sixtus yang ketiga. Popularitas perayaan tengah malam ini makin meningkat pada abad ke-12 ketika izin untuk merayakan misa atau perayaan Ekaristi pada hari Natal diberikan kepada semua imam atau pastor. Aturannya adalah bahwa 3 rumusan yang berbeda harus dirayakan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tengah malam, fajar, dan siang hari. Maka di buku bacaan itu kita akan lihat di sana ada misa tengah malam, kemudian misa fajar, dan juga ada misa siang hari. Ini tentunya karena berdasar pada hal ini. Para sahabatku terkasih, mari kita lihat ada 2 alasan penting dan mendasar mengapa dalam gereja Katolik itu ada perayaan malam Natal. Kita lihat di sini setidaknya itu sekali lagi ada 2 alasan penting yang mendukung sehingga kita tidak kebingungan atau bertanya-tanya lagi mengapa dalam gereja Katolik itu ada perayaan malam Natal. Demikian juga nanti ada perayaan malam Paskah. Pertama, bercermin pada tradisi Perjanjian Lama, liturgi gereja Katolik selalu dimulai pada malam sebelum hari raya hingga malam sesudahnya. Hal ini didasarkan pada kisah penciptaan, yaitu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Maka hari-hari raya dalam liturgi gereja Katolik selalu dimulai sejak matahari terbenam petang sebelum perayaan hingga petang sesudah perayaan itu. Kemudian hal ini juga berlaku dalam budaya Yahudi. Dalam budaya bangsa Yahudi, perhitungan hari didasarkan pada referensi ayat Alkitab, yaitu jadilah petang dan jadilah pagi. Pada kisah penciptaan yang ditulis dalam kitab Kejadian bab 1 dan bab 2. Menurut penafsiran rabbinik klasik atas teks ini, maka satu hari Yahudi dimulai dari matahari terbenam awal petang sampai matahari terbenam besoknya atau keesokan harinya. Artinya apa para sahabatku terkasih? Dalam budaya Yahudi, kalau sore hari matahari itu terbenam, maka ketika matahari terbenam itu sudah dihitung bagian dari hari besoknya. Sampai dengan besoknya ketika matahari terbenam. Artinya di sana ketika terbenam sudah dihitung bagian dari hari besoknya. Berarti menjelang matahari terbenam hari itu berakhir. Inilah perhitungan waktu dalam budaya bangsa Yahudi. Nah, ini semakin jelas bagi kita ketika kita ingat kisah penyaliban Tuhan Yesus. Tertulis dengan jelas dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Ayatnya demikian.
Karena hari itu adalah hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Nah, di sini mau dikatakan demikian, para sahabatku terkasih, kita ingat, kita lihat bahwa Yesus itu mengalami sengsara pada hari Jumat. Yesus dihukum mati pada hari Jumat. Yesus wafat di kayu salib pada jam 3 sore atau pukul 15:00. Itulah Yesus wafat di kayu salib. Nah, kita lihat karena Yesus itu dihukum mati pada hari Jumat, dan di sini dikatakan karena hari persiapan dan supaya hari Sabat mayat-mayat tidak tinggal tergantung, bahwa di sini mau dikatakan bahwa hari Jumat itu jangan sempat lewat dari matahari terbenam. Karena apa? Kalau matahari terbenam itu sudah dihitung bagian dari hari Sabtu. Dan kita ketahui bersama bahwa Sabat itu jatuh pada hari Sabtu. Kalau kita orang-orang Kristen merayakan hari kebangkitan Tuhan itu adalah hari Minggu. Sementara bagi orang Yahudi, hari ibadat mereka adalah hari Sabtu, itulah hari Sabat. Jadi hari Sabat itu adalah hari besar. Maka di sini dikatakan bahwa karena hari Sabat itu adalah hari besar, di sana mayat-mayat itu tidak boleh bergantungan lagi di kayu salib. Untuk itu, sebelum matahari terbenam, datanglah mereka kepada Pilatus meminta supaya mayat-mayat yang ada di salib itu diturunkan untuk dimakamkan. Karena pada hari Sabat itu tidak dibenarkan orang melakukan pekerjaan. Pekerjaan apapun itu tidak dibenarkan. Pada hari Sabat orang-orang Yahudi diizinkan atau hanya diberi izin untuk melaksanakan ibadat mereka. Ini semakin jelas bagi kita bahwa salah satu dasar mengapa ada perayaan malam itu tentunya karena dalam tradisi bangsa Yahudi, perhitungan hari berikutnya itu sudah dimulai dari matahari terbenam. Ini kiranya semakin jelas bagi kita, para sahabatku terkasih. Dan dalam buku-buku resmi Gereja Katolik selalu diawali ibadat sore pertama atau malam pertama dan diakhiri dengan ibadat sore kedua atau malam kedua. Yang kedua, alasan yang kedua, Gereja Katolik merayakan malam Natal juga didasarkan pada tradisi kuno bahwa Yesus lahir pada malam hari. Yaitu tertulis dengan jelas dalam Injil Lukas bab 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Yesus lahir tepat ketika Maria dan Yusuf menginap di kandang karena tidak ada tempat di penginapan. Jadi dalam kisah kitab suci juga jelas bagi kita bahwa Yesus itu lahir pada malam hari. Maka ini semakin sinkron, semakin jelas bagi kita mengapa Natal itu ada perayaan malam Natalnya. Pada malam itu para gembala yang sedang tertidur ketika menjaga kawanan domba bangun dan melihat cahaya bagaikan siang hari. Ketika mereka menerima kabar tentang kelahiran Yesus dari para malaikat. Oleh karena itu, malam perayaan Natal disebut juga dengan malam kudus. Dan ini ada lagunya. Maka ketika orang-orang Katolik menyanyikan lagu Malam Kudus, secara pribadi itu pasti punya kesan yang berbeda-beda. Saya secara pribadi ketika merayakan malam Natal, kemudian lagu Malam Kudus itu dikumandangkan, saya merinding. Dan ada sebuah perasaan, sebuah suasana yang mengantar kita untuk bisa mengenang apa yang terjadi 2000 lebih tahun yang lalu ketika Yesus lahir ke tengah-tengah dunia. Maka lagunya begitu indah ya para sahabatku terkasih. Saya nyanyikan setengah ayat ya, atau setengah kalimat lah, tidak apa-apa. Malam kudus, sunyi senyap,
dan seterusnya. Lagu ini para sahabatku terkasih, saya yakin sekali lagi ketika orang-orang Katolik menyanyikan lagu ini, dalam diri kita punya kesan yang berbeda-beda. Saya sekali lagi secara pribadi ketika lagu ini dikumandangkan, saya merinding, mengenang, karena lagu ini akan mengarahkan kita untuk mengenangkan kembali peristiwa yang begitu penting dan istimewa yang terjadi sekitar 2000 lebih tahun yang lalu ketika Yesus lahir di dunia ini. Nah, para sahabatku terkasih, inilah kira-kira dua jawaban bagi kita mengapa dalam gereja Katolik itu ada perayaan malam Natal. Jadi gereja Katolik sekali lagi selalu komit, selalu konsisten dengan perayaan-perayaan imannya. Jadi tidak akan kita temukan dalam gereja Katolik itu umat Katolik dengan serta-merta merayakan perayaan imannya itu. Kita lihat mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia sama-sama merayakan Natal tanggal 25 Desember, dan malam Natalnya itu dirayakan pada tanggal 24 Desember malam. Tidak akan kita temukan perbedaan-perbedaan itu. Vatikan tidak mungkin dengan serta-merta duluan merayakan malam Natal. Atau di Indonesia ataupun di negara yang lain duluan merayakan perayaan itu. Tetapi semua merayakan pada waktu yang sama. Barangkali mungkin dari segi jamnya yang berbeda, karena dunia ini pembagian waktunya pun berbeda-beda. Kita lihat di luar sana, saking tidak sabarnya orang merayakan Natal. Tanggal 1 Desember orang sudah merayakan Natal. Ini adalah contoh dari tidak adanya dasar yang jelas dalam perayaan-perayaan iman. Maka saya yakin dunia pun bingung. Karena dunia tahu bahwa perayaan Natal itu dirayakan pada tanggal 25 Desember. Dan ini tercatat dalam kalender yang dipakai oleh seluruh dunia. Maka mungkin dunia bingung melihat mereka-mereka yang merayakan Natal dengan serta-merta. Tanggal 1 Desember sudah merayakan Natal. Bahkan ada informasi akhir November juga orang sudah merayakan Natal. Demikianlah para sahabatku terkasih, ulasan ini kiranya ini semakin bermanfaat bagi kita dan membuat kita sebagai umat beriman Katolik teguh beriman bahwa gereja Katolik dalam merayakan perayaan imannya punya dasar yang jelas dan punya tujuan atau manfaat yang jelas. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.